Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Diah Mukminatul HMSY selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah serta teman-temanku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang ijarah, syirkah, dan mudharabah. Saya Bella Hadika selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini, dan tak lupa juga saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Setia Fitri Alfianingrum dan Nirmala Bilkis. Untuk rangkaian acara yaitu ada pembukaan, penyampaian materi, pertanyaan, dan penutup. Untuk pembukaan, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian ijarah, syirkah, dan mudharabah. Yang pertama yaitu pengertian ijarah. Secara sederhana, ijarah dapat diartikan dengan transaksi sewa-menyewa, baik barang ataupun jasa. Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa atau upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Quran. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian syirkah. Istilah lain dari syirkah adalah musyarakah. Secara bahasa, syirkah berarti ikhtilat atau percampuran persekutuan dua hal atau lebih dibedakan seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian syirkah. Di antaranya menurut Syahid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Hasbi As-Siddiq, bahwa yang dimaksud syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Yang ketiga yaitu ada pengertian mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal sahibul mal, sedangkan pihak kedua memiliki keahlian, skill, dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib. Selanjutnya yaitu ada dasar-dasar hukum dari syirkah dan mudharabah. Yang pertama yaitu dasar hukum ijarah dalam Al-Quran. Ijarah surat Az-Zukhruf. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain, beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum syirkah. Landasan hukum syirkah terdapat dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' ulama. Yang pertama yaitu terdapat pada surat An-Nisa ayat 4 yang artinya maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu. Dan di Quran surat Shad ayat 38 yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, saya Nirmala Bilkis akan melanjutkan materi yaitu
Dasar hukum mudharabah sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 273 yang artinya, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta. Dasar hukum mudharabah yang kedua terdapat pada surat 62 Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di bumi dan carilah karunia Allah. Selanjutnya, rukun dan syarat ijarah, syirkah, dan mudharabah. Yang pertama, rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah diantaranya adanya pihak yang menyewa atau musta'jir, pihak yang menyewakan atau mu'jir, ijab dan qabul atau sigat, dan manfaat barang yang disewakan dan diupahkan. Lalu syarat-syarat ijarah. Yang pertama, muajir dan mustajir adalah dua orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Yang kedua, sigat ijab kabul antara mu'jir dan mustajir. Yang ketiga, ujroh disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan. Yang kelima, adanya manfaat baik di antara pihak penyewa dan yang menyewakan. Yang kedua, rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih adalah yang pertama, akidain atau dua orang yang melakukan perjanjian syirkah. Yang kedua, ijab dan qabul atau sigat. Yang ketiga, mahal, tepat sasaran dalam syirkah. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu harta dan pekerjaan. Syarat syirkah terbagi menjadi tiga, yaitu syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin yang menjalankan barang perserikatan. Yang kedua, syarat menjadi anggota perserikatan adalah berakal, balik, dan merdeka. Yang ketiga, syarat dari modal perkongsian. Yang ketiga, rukun dan syarat mudharabah. Faktor yang harus ada dalam rukun akad mudharabah adalah pelaku, pemilik modal, atau pelaksana usaha. Yang kedua, objek mudharabah. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak. Yang keempat, nisbah. Syarat-syarat mudharabah yaitu orang yang terkait dalam akad adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum. Yang kedua, syarat modal yang digunakan harus berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, dan langsung diserahkan kepada mudharib. Syarat mudharabah yang terakhir yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan besarnya nisbah sesuai yang disepakati. Selanjutnya, macam-macam ijarah, syirkah, dan mudharabah. Yang pertama, macam-macam ijarah. Akad ijarah dilihat dari segi objek. Menurut ulama fikih dibagi menjadi dua, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat, pada ijarah ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa menyewa rumah, tanah pertanian. Lalu ijarah yang bersifat pekerjaan, pada ijarah ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan hukumnya boleh apabila pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menambahkan sedikit materi tentang ijarah, syirkah, dan mudharabah. Selanjutnya, macam-macam syirkah. Dalam ensiklopedia fikih muamalah, syirkah dibagi menjadi 3 macam, yaitu syirkah ibadah, syirkah milk, dan syirkah al-aql.
Syirkah ibadah, yaitu orang yang pada umumnya berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh siapapun. Syirkah milk, yaitu jika dua orang atau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat. Selanjutnya syirkah al-aqd atau transaksi, yaitu syirkah yang dimaksud dalam terminologi ahli fikih yaitu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik al-wujuh agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama. 3. Macam-macam mudharabah. Akad mudharabah dibagi menjadi dua jika dilihat dari segi transaksi, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yaitu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada sohibul ma'al. Kedua, mudharabah muqayyadah, usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sohibul mal, sedangkan pihak yang menerima bayaran mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan. Selanjutnya, pembatalan dan mengakhiri ijarah, syirkah, dan mudharabah. Pembatalan ijarah. Akad ijarah dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Kedua, objek sewa hilang atau musnah. Ketiga, masa sewa menyewanya yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya, sementara jika yang disewa adalah bentuk jasa, maka orang yang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Yang terakhir, terjadi uzur pada salah satu pihak. Selanjutnya, pengakhiran syirkah. Keadaan yang mengakibatkan berakhirnya syirkah menurut Syiah Khosyiyah secara umum adalah salah satu pihak membatalkan atau mencabut akad secara berpihak. Kedua, salah satu pihak meninggal. Ketiga, salah satu pihak murtad. Keempat, salah satu pihak dianggap tidak berkompetensi untuk melanjutkan usaha secara hukum karena sakit atau secara mental. Selanjutnya, terjadi keberangkutan atau pailit. Selanjutnya, pembatalan mudharabah. Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya. Kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Ketiga, salah seorang yang berakad gila karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum. Keempat, pemilik modal murtad atau keluar dari agama Islam. Menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal. Kelima, modal habis di tangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja. Kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton ataupun mendengar, saya sebagai moderator ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun diskusi. Marilah kita sama-sama menutup diskusi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.